Shalom. Shalom. Bertemu kembali bersama kami The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang sangat senang mempelajari kitab melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan kami adalah independent ministry, dan jika Anda ingin berdonasi, Anda dapat menyaksikannya sepanjang video ini. Dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang baru, triwulan ketiga, dengan judul besarnya adalah Kitab Markus. Dan kita akan mempelajarinya pada pelajaran pertama dengan judul Permulaan Injil. Dan kita akan berdoa, dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang tinggi dan mulia saja, kami ucap syukur dan terima kasih padamu, karena kami boleh dapat berkumpul kembali bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Biar apa yang kami pelajari saat ini boleh dapat menguatkan iman kami untuk tetap percaya kepadamu. Berkati kami Tuhan dalam pembahasan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan kita akan mempelajarinya hari per hari, dan kami minta Pak Tobi untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, kita bertemu kembali namun dengan pelajaran yang baru karena memasuki triwulan yang baru. Fokus kita dalam satu triwulan ini konsentrasinya ada di kitab Markus, dan di pelajaran pertama ini kita diberi judul yaitu Permulaan Injil. Saya bacakan terlebih dahulu ayat hafalannya. Sesudah Yesus ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi tulisan Markus cukup straight to the point ya, sangat to the point. Baru di awal dia sudah menuliskan mengenai satu bahasa yang melambangkan atau berkaitan dengan nubuatan, karena bicaranya waktunya telah genap. Berarti ada waktu yang sudah diperkirakan sebelumnya dan sekarang dia katakan sudah genap ya. Lalu kerajaan Allah sudah dekat dan perintahnya adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Namun sebelum ke situ kita perlu sedikit mengenali siapa atau apa kitab Markus ini. Ya, memang begitu di awal kita membaca kitab Markus ya, kalau kita baca di Markus 1 ayat 1 saja, inilah kitab yang langsung memperkenalkan siapa Yesus itu ya. Jadi para pembaca itu langsung gampang mengerti, oh ini siapa Yesus ya, yaitu Mesias anak Allah, dia langsung ngomong begitu. Nah, tapi memang orang-orang yang katakanlah kalau kita yang dalam kisah ini ya diceritakan orang-orang di sekitar itu ya saat itu nggak mengerti siapa Yesus. Malah luar biasanya secara spesifik dalam tulisan Markus, malah orang-orang yang kerasukan setan yang tahu siapa Yesus. Kalau kita baca belajar satu minggu ini ya, bahwa ada orang yang kemasukan setan, dia langsung bilang, Yesus mau ngapa kamu ke sini? Nah itu ya malah orang kerasukan setan yang lebih tahu daripada yang orang yang tidak kerasukan setan. Tapi apa? Yesus secara konsisten meminta supaya apa? Supaya ini dirahasiakan. Lalu ada juga pertanyaan, mungkin siapa sebenarnya penulis Injil Markus ini gitu ya. Kalau Yohanes ya jelas ini merujuk kepada siapa? Yohanes Kekasih ya. Lalu Injil Markus dikatakan bahwa penulisnya adalah yang disebut dengan Yohanes Markus ya. Jadi nanti kita beberapa kali menemukan nama seseorang yang disebut Yohanes Markus ya, ternyata ini adalah orang yang pernah satu tim dengan Paulus dan Barnabas, dan kemudian ternyata dia menjadi nanti menjadi sahabat Petrus. Untuk sekilas bahwa nanti kita Markus ini dibagi dua bagian besar ya. Pasal 1 sampai 8 itu berkaitan dengan pertanyaan siapa sebenarnya Yesus. Lalu di pertengahan pasal 8 sampai akhir Injil Markus nanti lebih kepada kemanakah Yesus pergi. Jadi itu yang akan kita pelajari Pak Simon di dalam secara keseluruhan untuk satu triwulan ini. Namun dalam satu minggu ini kita sudah langsung disuguhi sebuah kabar baik, itu makanya disebut permulaan Injil. Kabar baiknya dikatakan apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Inilah kabar baiknya. Lalu karena kerajaan Allah sudah dekat, maka jalan keluarnya adalah supaya kita tidak ketinggalan di dalam kerajaan Allah itu. Jalan keluarnya Yesus katakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian sebagai pengantar Pak Sim. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin.
dengan judul Misionaris yang Gagal. Dan kami minta Pak Tommy untuk menjelaskan apa yang maksudnya. Baik, kenapa disebut misionaris yang gagal dan siapakah itu? Tentu ini mengarah kepada Yohanes Markus sendiri, yaitu penulis Injil Markus. Coba kita selidikin ayat-ayat yang diberikan kepada kita. Saya bacakan di Kisah 12 ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi Maria itu adalah ibu Yohanes Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ya, jadi jelas di sini bahwa Markus adalah anak dari seorang wanita yang bernama Maria dan dikatakan berkumpul ya orang berkumpul di situ ya kalau kita baca perikop ini ya ini adalah di rumah Maria ini ada pertemuan doa ya pertemuan kegiatan rohani dan analisanya orang tuanya ini adalah pendukung gereja dan secara ekonomi dinilai cukup baik karena cukup sering menjadi sponsor bagi para rasul. Lalu menarik lagi adalah kenapa dia disebut gagal adalah di kisah selanjutnya di kisah 13 ya ayat 1 sampai 5 dan 13 ya. Saya baca coba ya pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Likius orang Kirena dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus, ada disebut Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Sampai ayat ini kita tidak menemukan apa peran dan atau siapa Yohanes Markus ya. Tidak ada. Jadi ayat ini masih fokus kepada Saulus dan Barnabas ya. Kita melompat ke ayat 13. Ayat 13 lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes ya meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Mari kita perhatikan ayat 13 ini ya bahwa Yohanes itu dikatakan meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Ya, jadi artinya apa? Yohanes memutuskan untuk tidak ikut di dalam pelayanan bersama Saulus dan Barnabas ya. Itulah yang dikatakan kenapa si Yohanes Markus ini disebut misionaris yang gagal. Dikatakan memang tidak digambarkan secara jelas. Ya, apa ekspresi emosi apa yang membuat si Markus ini tidak mau gabung dan meninggalkan mereka ya. Namun kalau kita kaitkan misalnya ya dengan kehidupan sebelumnya, kita coba lihat ayat 5 ya. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ayat 5. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Jadi profil Yohanes adalah pembantunya, ya katakanlah pelayan, asisten lah. Ya, asistennya Saulus dan Barnabas, ya ketika Saulus dan Barnabas melakukan pelayanan-pelayanan penginjilan. Lalu di ayat 13 dikatakan ketika Paulus dan kawan-kawan mau pergi ke Pafos dan berlayar ke Pamfilia, Yohanes memutuskan apa? Saya pergi aja, ditinggalkanlah Paulus dan Barnabas. Nah, sepertinya ada ketidaksiapan mental dari si Yohanes Markus ya. Karena pada saat itu untuk memutuskan menjadi misionaris itu tidak gampang Pak Simon ya, ada banyak kesulitan-kesulitan ya karena mereka harus mandiri ya, harus siap menghadapi kesulitan-kesulitan lalu bahkan bahaya dan penderitaan. Nah, si Yohanes Markus ya sebagai anak dari Maria yang punya ekonomi yang cukup ya mungkin saja saat itu belum siap ya. Ini bisa saja ya dalam hidup setiap orang ada fase, ada tahapan di mana fase itu
orang itu tidak berhasil atau takut ya atau takut dalam melakukan satu keputusan yang penting. Itu kira-kira Pak Simon penjelasan mengapa Yohanes Markus disebut sebagai misionaris yang gagal. Baik, terima kasih Pak Tobi. Kemarin kan kita mempelajari tentang misionaris yang gagal, dan hari Senin ini kita akan mempelajari satu kesempatan kedua. Bagaimana Pak Tobi menjelaskan mengenai hal ini? Satu kesempatan kedua. Ini kesempatan kedua apa dan untuk siapa? Kita baca di Kisah 15 ayat 36 sampai 39. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Pemirsa, The Save Ministry menarik ya, bahwa di zaman Rasul dulu tidak lama setelah mereka kecuran Roh Kudus dan berhasil membaptis 3.000 orang dalam satu hari, terjadi juga perselisihan ya. Perselisihan antara siapa? Antara Paulus dan Barnabas ya. Dikatakan di sini perselisihannya tajam. Ya, tajam ya, artinya ada debat yang sangat tajam di antara mereka, perbedaan pendapat. Dikarenakan apa? Paulus orang yang pribadinya adalah pribadi yang risk taker, pengambil resiko, berani ngambil keputusan cepat, dan dia mau orang-orang yang ikut dengan dia adalah orang yang firm, yang pribadinya itu mantap, nggak pelin-pelan, nggak mudah menyerang, nggak gampang takut ya. Lalu dia tidak setuju ya ketika mereka merencanakan hendak melakukan pemeliharaan lainnya. Kalau di kita sekarang setelah mereka menginjil ke beberapa kota, jadi metode Paulus dan Barnabas, dia kembali lagi ke kota-kota yang sudah pernah dijalani untuk apa? Untuk memonitor ya, melakukan pemeliharaan terhadap umat-umat yang sudah mendengarkan pekabaran mereka. Nah, pada saat itu Barnabas bilang, saya mau bawa Markus untuk mendampingi. Paulus langsung ingat kepada kejadian sebelumnya. Nggak usah bawa itu. Ya, saya nggak mau bawa orang yang sudah pernah meninggalkan kita, yang nggak mau kerjasama dengan kita. Jadi Paulus sangat straight to the point dan dia punya penilaian yang sangat tegas bahwa Yohanes Markus itu nggak cocok jadi tim kita karena dia sudah pernah meninggalkan kita. Tapi Barnabas punya pandangan yang beda, ya dia memberi kesempatan kedua kepada Markus, ya Yohanes Markus. Lalu harapannya Yohanes Markus ini bisa melakukan apa? Bisa melakukan perubahan, dan memang ternyata terjadi perubahan yang luar biasa ya. Kalau kita baca di Kolose 4 ayat 10, ternyata si Yohanes Markus itu adalah keponakan atau kemenakan dari si Barnabas. Jadi tidak heran ya Barnabas sebagai pamannya, ya omnya dari Yohanes Markus, mungkin dia mau melakukan pendekatan secara kekeluargaan, lalu dia mau kasih kesempatan ya kepada si Yohanes Markus. Kalau Saulus atau ya Paulus, yang dulu Saulus seorang mantan Sanhedrin yang saya pikir seorang pejabat yang luar biasa dulu, orang yang pintar, ya tidak heran dia butuh orang yang berani tegas, maka dia enggak sepaham sama Yohanes Markus. Nah, kita lihat apakah terjadi perubahan kepada Markus ya di 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Kalimat berikut kuncinya, karena pelayanannya penting bagiku. Ya, jadi setelah sekian tahun berikut, ya Paulus mengatakan, ini adalah surat Paulus ya di 2 Timotius ini, dikatakan jemputlah Markus karena dia ya karena pelayanannya penting bagiku. Jadi ternyata Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry, Paulus menunjukkan bahwa Markus sekarang sudah menunjukkan kontribusi yang penting
di dalam penginjilan mereka. Ya, jadi inilah kadang ini pelajaran bagi kita ya. Bisa saja ada fase di mana kita pernah gagal, tapi ada juga perlu ya kita butuh orang-orang seperti Paulus yang sangat yakin ketika mengambil keputusan, tidak boleh ragu ya dan siap menghadapi kesulitan. Namun di satu sisi juga kita perlu orang seperti Barnabas yang memberikan kesempatan kepada orang yang dulunya mungkin belum berani menjadi mentor ya bagi orang-orang yang masih banyak pertimbangan ya, dan ternyata lihat hasilnya Yohanes Markus menjadi orang yang penting di dalam pelayanannya Paulus. Demikian Pak Simon di dalam pelajaran hari ini. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Sang Utusan. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang bersenang. Baik, sekarang barulah kita ya masuk kepada kitab Markus itu sendiri setelah kita mengenal profil siapa Yohanes Markus ya. Kita coba baca Markus 1 ayat 1 ya sampai 8, saya pikir singkat-singkat ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi ini tulisan yang sangat to the point ya. Dia langsung tiba-tiba bilang inilah permulaan Injil. Jadi Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Jelas disebutkan di sini anak Allah. Jadi di ayat 1 saja sudah ada doktrin yang tegas mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Apa referensinya dia mengatakan begitu? Dia referensinya dari kitab Yesaya ya, lalu kitab Musa di Keluaran 23 dan juga bahkan di Malaki 3 ya. Dia gabung itu di ayat 2 dan 3 ya. Ini seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahulu engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang ya yang berseru-seru di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Judea dan semua penduduk di Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Jordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hitam. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, nah ini ya, sesudah aku akan datang ia, ya, yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi di sini ada 3 tokoh utama yang disampaikan. Di awal tadi langsung disebut Yesus Kristus, ya. Lalu tokoh yang kedua ya itu disebut anak Allah, berarti ada Allah Bapa di situ ya yang disebutkan. Lalu yang ketiga sebagai utusan adalah siapa? Yohanes sendiri. Jadi Yohanes lah yang menjadi utusan sebagai pembuka jalan, yang memberikan ya yang selalu memberikan berita Injil bahwa dikatakan sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku ya, bahkan dikatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Siapa ini yang dimaksud? Ya yang dimaksud adalah yaitu Yesus ya. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi nanti apa? Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi jelas dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis menurut kitab Markus ya dia sangat membesarkan siapa Yesus dan dia hanya sebagai pembuka jalan ya. Namun dikatakan bahwa dalam perjalanannya nanti anak Allah ini ya tidak semudah yang dibayangkan, karena dia nanti akan berhadapan dengan apa? Dengan satu kematian, dengan salib, dan ada banyak hal terjadi sebelum tiba kepada salib itu. Lalu dikatakan bahwa Yesuslah nanti yang akan lebih berkuasa. Kalau saya membaptis dengan air, dia nanti akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi masih di awal saja ada banyak doktrin yang sangat kuat kita dapatkan di sini ya dari Markus ya, dan Markus orang yang tidak basa-basi di dalam menulis sehingga kita mudah mengerti apa sebenarnya poin yang dia maksud. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu. Dan tadi Pak Tobing sudah menjelaskan tentang permulaan Yesus. Dan ini kita akan membahas tentang baptisan Yesus. Silakan Pak.
menyambung yang sudah disampaikan Yohanes tadi, ya kita baca ayat 9, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis. Jadi ini ada cerita yang mungkin tidak detail seperti kitab Lukas. Kalau Lukas dia menceritakan mulai lahirnya Yesus. Ini pendek cerita, dia langsung menceritakan ada seorang ya yang bernama Yesus dari Nazaret, ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Lalu apa? Pada saat Yesus ini dibaptis, ia keluar dari air, ia melihat apa? Langit terkoyak dan roh ya seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu turunlah suara dari sorga mengatakan apa? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, sesudah itu apa? Sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Ya, ini juga cerita yang sangat singkat. Dia langsung mengatakan sesudah dibaptis nggak berapa lama Yesus dituntun oleh roh ke padang gurun dan di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya. Apa yang terjadi di sana? Dia dicobai oleh iblis. Ia berada di antara apa? Binatang-binatang liar dan apa? Malaikat-malaikat melayani dia. Apa pelajaran yang mau kita lihat dari sini? Pertama sekali bahwa Yesus memang adalah apa? Anak Allah dan Allah berkenan kepada dia dan bukti berkenannya bahwa pada saat dia dibaptis langit terkoyak, ya langit terkoyak, Roh Kudus mengurapi dia, datang dalam bentuk merpati, ya. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya apa baptisan Yesus itu. Baptisan Yesus ya menyatakan bahwa dia sudah sah ya untuk mengawali pelayanan, ya pelayanan awal dia. Nah, ini penting sekali untuk memperkuat misi Yesus ya. Lalu apa? Dia dituntun oleh Roh ke padang belantara. Ini satu pelajaran juga bagi kita. Ya, kita berharap ketika ada orang-orang yang menerima baptisan, ya, orang-orang yang menerima baptisan itu memang benar-benar dipimpin oleh Roh, sehingga dia mengalami banyak pengalaman-pengalaman rohani. Sama seperti Yesus, ketika dia dibaptis, dia dipimpin oleh Roh, dituntun ke belantara, ya, lalu dia berpuasa di sana. Ya, puasa adalah sebagai latihan pengendalian diri bagi Yesus. Ya, dan ternyata tidak hanya itu, dia tidak hanya mengendalikan diri dari kelaparan, tapi dia juga harus apa? Berhadapan dengan iblis dan tidak mudah berhadapan dengan iblis karena yang dihadapi adalah satu oknum yang memang pembuat kekacauan di surga ya. Artinya ini seperti reuni antara Yesus dengan iblis ya. Karena mereka dulu tinggal di kerajaan surga sama. Ini ada reuni besar antara mereka ya antara Yesus dengan iblis. Lalu kemudian apa? Yang pelajaran lain lagi yang menjadi penting bagi kita adalah dikatakan dari sini Yesus adalah sosok yang punya keilahian. Dari mana dia disebut dia punya keilahian? Dia disebut adalah Kristus Sang Mesias ya. Jadi Mesias itu menandakan bahwa dia adalah satu oknum yang memiliki keilahian dan dia diumumkan secara resmi bahwa dia adalah sebagai utusan dari sorga. Lalu apalagi dikatakan, Yohanes bilang, dia lebih berkuasa dari aku, kata Yohanes ya. Dia lebih berkuasa dari aku. Lalu pada waktu dia dibaptis juga Roh Kudus langsung turun kepada dia dalam bentuk merpati. Namun digambarkan juga bahwa di satu sisi Yesus juga adalah manusia. Kita bisa lihat di mana? Karena dia manusia, dia dibaptis oleh Yohanes. Kalau Allah tidak perlu tentu kan membutuhkan baptisan, tapi karena dia manusia, dia membutuhkan baptisan, maka dia dibaptis. Lalu apa? Dia digiring oleh Roh. Artinya bahwa manusialah yang membutuhkan Roh Allah. Kemudian apa? Dicobai oleh iblis, ya. Dicobai oleh iblis sebagai orang berdosa, ya, manusia yang sudah punya kodrat berdosa, ya. Iblis punya kekuasaan untuk mencobai. Nah, Yesus ini membuktikan bahwa Yesus adalah manusia, dia juga dicobai oleh iblis. Lalu apa? Dia hidup bersama binatang liar ya 40 hari, 40 malam di sana dan dilayani oleh apa? Para malaikat. Inilah sisi-sisi kemanusiaan ya, kemanusiaan Yesus. Nah, jadi pemirsa The Safe Ministry, baptisan Yesus ini bukan hanya menunjukkan sebuah pengumuman bahwa Yesus akan mengawali pelayanannya, tetapi
Ada dua hal, menyatakan satu, menyatakan keilahian Allah ya dengan penjelasan yang saya sudah sampaikan tadi, dan sekaligus bahwa Yesus juga adalah 100% manusia. Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana Yesus yang punya keilahian meninggalkan kerajaan sorga, dia hidup bersama dengan kita untuk tujuan apa? Nah, ini yang akan kita pelajari nanti selama 1 triwulan ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Kamis. Tadi Pak Tobing sudah menjelaskan tentang baptisan Yesus, dan ini kita akan mempelajari tentang Injil menurut Yesus. Dan kami minta Pak Tobing menjelaskan maksudnya. Jadi di dalam Markus 1, ya, di dalam Markus 1, Yesus sudah langsung diberitakan dengan sangat baik di sini oleh penulis Markus. Kalau kita baca coba di Markus 1 ayat 14 sampai 15, saya bacakan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Cerita detail mengenai Yohanes ditangkap ini tidak diuraikan oleh Markus. Dia lebih fokus kepada apa? Kepada kehidupan Yesus. Lalu katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Ini ayat hafalan kita tadi ya. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ada 3 hal yang disampaikan kepada kita di dalam ayat 15 ini. Pertama sekali dari segi waktu, ya. Dari segi waktu nubuatan, waktunya telah genap, ya. Ada waktu yang sudah digenapi. Waktu yang mana? Kalau kita kaitkan ini dengan nubuatan 70 pekan di dalam Daniel 9 ayat 24 dan 27, ya. Di situ sudah dijelaskan dengan baik bahwa nanti ya di akhir minggu ke-69 itu, ya di akhir minggu ke-69 nanti ada seseorang yang akan mendapatkan pengurapan, yaitu siapa? Yaitu Yesus. Lalu apa janji dari perjanjian itu? Dikatakan kerajaan Allah sudah dekat, ya. Inilah isu besarnya. Isu besarnya adalah kerajaan Allah ini sudah dekat. Artinya ini yang menjadi topik besarnya, topik utama atau target yang akan dicapai oleh orang-orang. Oleh karena itu supaya kita dikumpulkan di dalam kerajaan ini, maka ada panggilan, ya, ada panggilan, yaitu apa? Bertobat dan percaya kepada Injil. Jadi di sini dikatakan bahwa tulisan yang mengatakan waktunya telah genap itu bukan sembarang Yesus mengatakan ini apa? Tapi orang-orang pada saat itu bisa saja tidak mengerti. Ya, tapi kalau kita misalnya tarik dari nubuatan 70 pekan yang di dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27, lalu kita terbantu oleh catatan-catatan sejarah di tahun 457 sebelum Masehi, ketika dekrit yang dikeluarkan Artasasta itu, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Yerusalem, ya, lalu itu ditarik 69 pekan, ya, 69 pekan nubuatan. Ingat bahwa 1 hari itu adalah 1 tahun, lalu itu ditarik persis di tahun 27 Masehi. Ya, di tahun itulah persis Yesus apa? Yesus dibaptiskan. Lalu nanti di nubuatan waktu selanjutnya adalah sisa yang 1 pekan terakhir, ya, 1 pekan terakhir itu apa yang terjadi. Nanti di pertengahan pekan ada penyalipan, lalu di ujung pekan itu ya sekaligus di ujung nubuatan 70 pekan itu adalah apa? Ada seseorang yang ditolak ketika diberikan kesempatan kepada orang-orang Israel, tapi orang itu ditolak. Yaitu siapa? Yaitu Stefanus. Jadi ayat 15 ini adalah ayat penggenapan nubuatan, ya, yang sekaligus juga peringatan untuk apa? Untuk supaya kita siap-siap juga menghadapi nubuatan selanjutnya. Karena kalau belajar dari peristiwa itu ada sisa, ya, ada sisa 1 pekan selanjutnya. Maka apa yang perlu dilakukan orang-orang pada saat itu, ya, karena ada sisa 1 pekan. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan mengakhiri pelajaran pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Baik, kalau kita hubungkan juga perkataan Yesus ini, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kalau tadi kita kaitkan dengan perkataan kerajaan Allah sudah dekat, ya, maka kita akan menerawang ke pekabaran 3 malaikat.
yang mengingatkan kembali mengenai apa? Peristiwa penghakiman sebelum kerajaan Allah itu benar-benar datang, yaitu ini yang disebut dengan pekabaran tiga malaikat, terutama di malaikat yang pertama yang menyerukan supaya kita apa? Supaya kita takut memuliakan Allah dan sembahlah Allah. Jadi ada keselarasan, ya, ada keselarasan antara nubuatan Daniel 9 yang dikaitkan dengan Markus 1 tadi, dan juga keselarasan dengan Wahyu 14. Ya, itu yang disampaikan di dalam yang disebut permulaan Injil di dalam pelajaran satu minggu ini. Namun sebagai pelajaran bagi kita, ya, kita berterima kasih kepada Johannes Markus yang telah menuliskan secara to the point bagaimana keilahian Allah, ya, melalui Yesus, keilahian Yesus, ya, selama dia di dunia, dia menggunakan kemanusiaannya, ya. Jelas Markus juga menunjukkan bagaimana kemanusiaan Yesus diawali tadi, ya, dia harus terima baptisan, dia juga dicobai, dia menahan lapar, hidup bersama binatang-binatang, dia mengalami kesukaran. Lalu pelajaran lain lagi dari kehidupan Markus sendiri, ya, kalaupun kita mungkin tidak berani mengambil keputusan dalam pelayanan, sekecil apapun pelayanan kita, apakah di lingkup gereja atau bahkan yang lebih luas daripada itu, ya bisa saja kita pernah gagal. Namun Allah tetap ingin kita diberi kesempatan-kesempatan yang berikut. Kita butuh sosok, ya, sosok-sosok penginjil yang berani dan tegas seperti Paulus. Tapi kita juga butuh sosok Barnabas yang juga memberi semangat, sabar menghadapi orang-orang yang mungkin belum berani. Biarlah ini menjadi inspirasi bagi kita, pemirsa The Save Ministry. Kalau kita merasakan bahwa kita belum berada di tahap yang seberani Paulus, mari kita belajar seperti Barnabas, ya, Barnabas yang selalu memberikan kesempatan, semangat kepada orang yang belum yakin untuk mengambil keputusan di dalam pelayanan. Dan itulah kiranya pelajaran kita satu minggu ini mengingatkan kita bagaimana pentingnya kabar baik, yaitu Injil, ya. Dan Injil mengenai Yesus inilah yang selalu menjadi pengharapan kita, karena Yesuslah jalan keselamatan kita. Demikian pemirsa The Save Ministry, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pak Elvin Tobing yang telah menjelaskan hari per hari pelajaran kita pada minggu ini. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita dan boleh menguatkan iman kita untuk tetap percaya kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Dan kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Tobing. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran yang sangat baik. Biarlah kami boleh mendapat teladan yang baik dari Markus, dari Paulus, dari Barnabas, dan terutama dari Yesus sendiri yang meninggalkan kealahannya, meninggalkan kerajaan surga, dan dia hidup dengan kemanusiaannya. Biarlah pelajaran ini menginspirasi kami Tuhan, lebih mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan jika Anda berkenan, Anda boleh subscribe, like, komen, dan membagikan juga bagi orang lain, agar kita semua boleh dapat terberkati. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.